Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiana Sari dengan NIM 2111290075 akan menjelaskan materi tentang definisi font, fonem, alfont, jenis fonem, dasar-dasar prosedur analisis fonem bahasa Indonesia. Baiklah, yang pertama yaitu definisi font. Arti kata font dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah bunyi ujar yang dihasilkan oleh alat-alat ucap bunyi bahasa. Font itu bunyi berupa konsonan dari vokal. Font merupakan satuan bahasa yang bersifat konrat. Font itu dapat didengar dan dapat diucapkan, karena itu di samping font digunakan juga istilah bunyi. Kata lain dalam bahasa Indonesia misalnya merupakan kata yang mengandung 4 font, yakni K, A, I, dan N. Jika font-font itu didefinisikan secara analitis, definisi font. Font merupakan satuan bahasa terkecil yang bersifat abstrak dan mampu menunjukkan konsentrasi makna atau abstraksi dari satu atau sejumlah font, entah vokal maupun konsonan. Karena itu, bersifat abstrak. Font bukanlah satuan bahasa yang tidak nyata. Dalam kata rokok misalnya terdapat 4 font, tetapi 4 font itu sebenarnya merupakan realistis 3 font, yakni R, O, dan K. Dalam kata itu pula terdapat bunyi yang sebenarnya merupakan reaksi font O. Hanya karena lingkungan berdistribusinya font O itu direalisasikan menjadi, dan memang banyak variasi mengenai definisi atau konsep fonem. Namun intinya adalah satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan makna kata. Definisi alfont. Alfont adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Pembedaan realisasi pelafalan fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. Misalnya fonem B dalam bahasa Indonesia dilafalkan pada posisi awal besar dan di tengah kabel, berbeda dengan fonem ini pada posisi akhir jawab. Alfont adalah pembeda bunyi yang tidak menimbulkan perbedaan makna. Misalnya I dan L dalam menangis. Alfont merupakan keseluruhan realisasi pengucapan fonem, artinya banyak mempunyai kesamaan dalam pengucapannya. Jenis-jenis fonem dibagi menjadi 4, yaitu vokal, konsonan, diftong, dan kluster. Vokal bunyi bahasa arus udara tidak mengalami halangan. Contoh vokal A dan I sama dengan api, termasuk vokal rendah diucapkan dengan lidah mendatar. Yang B, konsonan, bunyi bahasa yang ketika dihasilkan mengalami hambatan saat keluar dari paru-paru dengan artikulasi tertentu. Contohnya, batu besar sama dengan pelafalannya bibir bawah dan atas rapat. Udara dari paru-paru tertahan sebelum kerapatan dilepaskan. Dan C, yaitu diftong. Vokal rangkap berubah kualitasnya. Contoh AU, harimau. Suku kata mau pun tidak bisa dipisahkan menjadi mau, tapi harus dibaca MAU. Itu disebut dengan diftong. Kluster sama dengan gugus konsonan. Contoh MPS fisiologi. Biasanya gugus konsonan dapat dari serta bahasa Inggris. Dasar-dasar analisis fonem. Bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung dipengaruhi oleh lingkungannya. Sistem bunyi suatu bahasa berkecenderungan bersifat simetris. Bunyi-bunyi suatu bahasa cenderung berfluktuasi. Bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan di fonetis digolong tidak berkontar apabila distribusi komplementer dan derivasi bebas. Bunyi-bunyi yang mempunyai kesamaan fonetis digolongkan ke dalam fonem yang berbeda apabila berkontras dalam lingkungan yang sama atau mirip. Prosedur analisis fonem: mencatat korpus data setempat mungkin dalam transkripsi fonetis. Mencatat bunyi yang ada dalam korpus data ke dalam peta bunyi. Memasangkan bunyi-bunyi yang dicurigai karena mempunyai kesamaan fonetis. Mencatat bunyi-bunyi selebihnya karena tidak mempunyai kesamaan fonetis. Mencatat bunyi-bunyi yang berdistribusi komplementer.
mencatat bunyi-bunyi yang bersifat bervariasi, bebas mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang sama, mencatat bunyi-bunyi yang berkontras dalam lingkungan yang mirip atau analogis, mencatat bunyi-bunyi yang berubah karena lingkungannya, mencatat bunyi-bunyi dalam interis fonetis dan fonemis, cenderung menyebar secara sinkretis, mencatat bunyi-bunyi yang bervoluptuasi, mencatat bunyi-bunyi selebihnya sebagai fonem tersendiri, analisis fonem bahasa Indonesia. Pribadi PRIBAD. Gulai GULAI. Memprogramasikan transmigrasi, reproduksi, cerita, konvertasi, distribusi. Sekian itulah yang dapat saya sampaikan. Tentang definisi font, fonem, alfon, jenis fonem, dasar-dasar, dan prosedur analisis fonem bahasa Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.